apakah dialektika ini saling mengalahkan atau saling menganulir, ataukah bisa berkompromi pada akhirnya terbentuk budaya baru? Artikel dokter ini berat begitu untuk mencerna dan ini menelitinya komunitas kecil di antara komunitas besar. Ya nggak apa-apa, namanya dokter baru harus diberi sama dokter senior pemahaman itu. Islam di Papua itu katanya ada yang masih boleh makan babi itu. Iya. Nah, ini kan menarik juga, ini jangan-jangan di Bali masih boleh makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Imam Supardi, yang terhormat Pak Mustafa, diskusi terkait artikel jurnal Dawamuna akan kita bicarakan tentang Islam di Pulau Seribu Pura, dinamika dakwah kultural di Karangasem, Bali. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya sangat bersyukur tetap bisa istiqomah, berusaha istiqomah, tetap berusaha istiqomah untuk melakukan kajian-kajian, terutama yang goal terakhirnya itu adalah lahirnya jurnal Dawamuna. Ternyata melahirkan jurnal itu tidak semudah yang dibayangkan. Butuh proses panjang, lika-liku dan lain sebagainya. Tapi paling tidak usaha-usaha ini sudah mulai terlihat jelas, tidak seperti fata morgana yang selalu menipu. Baik, saya coba mengajukan ini. Ini sebenarnya salah satu kajian yang sempat juga disinggung di dalam disertasi saya. Hanya saja ini sudut pandangnya mungkin agak berbeda karena kita berada di wilayah dakwah. Maka saya pikir pendekatan yang tepat atau istilah yang tepat untuk mencoba menganalisis bahan-bahan baku budaya yang ada di kalangan minoritas muslim di bawah hegemoni budaya mayoritas yang Hinduistik, itu menggunakan istilah yang populer sekali di kalangan akademisi dakwah, yaitu dakwah kultural. Memang istilah ini kalau di Indonesia sebagaimana Mahfud itu di dalam tulisannya Culture Dakwah and Muslim Movement in the United States in the 20th and 21st centuries. Jadi dakwah kultural dan pergerakan sosial atau gerakan sosial muslim di Amerika pada abad ke-21. Jadi Mahfud itu menggarisbawahi tentang penggunaan dakwah kultural. Jadi kalau di kalangan sarjana Indonesia, dakwah kultural itu adalah dakwah melalui pendekatan budaya. Tapi kalau Mahfud itu menggunakan istilah yang sama, tapi dengan pemaknaan yang berbeda, yaitu budaya dakwah. Kalau budaya dakwah itu hampir semuanya juga punya. Tapi kalau dakwah melalui budaya, itu saya pikir hanya di Indonesia yang ada. Karena memang terbentuknya dakwah Islam itu memang lebih masif lewat budaya. Sementara di negara-negara lain itu tidak melalui budaya. Nah, tapi yang menarik dari tulisan Mahfud ini, dari budaya dakwah itu, ternyata Islam itu menjadi agama yang progresif, terutama untuk melawan isu-isu atau perilaku atau sikap atau kebijakan pemerintah yang rasialis, plus dia mengintimidasi warna kulit selain white people. Jadi kalau di Barat itu orang itu diidentifikasi dengan warna kulitnya. White people itu kulit putih, black people itu yang golongan itu, kemudian color people ya kita. Nah, color people itu bukan hitam, bukan putih. Kayak orang Cina itu dikategorikan sebagai color people. Jadi orang dengan kulit
berwarna. Nah, ini saya ingin menggunakan istilah dakwah kultural sebagaimana dipahami oleh sarjana Indonesia. Jadi saya tidak akan menggunakan istilah dari Mahfudud ini, karena beberapa buku yang menggunakan term culture dakwah itu hampir semuanya mengikuti gayanya Mahfudud. Misalnya ada culture dakwah, dia mencoba mengakumulasi tentang pergerakan-pergerakan dakwah yang ada di India. Ternyata itu juga bukan dakwah melalui budaya, tapi budaya dakwah yang muncul. Oke. Nah, di sini yang menarik juga dari literatur review dulu, biar saya bisa memetakan kira-kira artikel saya ini berada di posisi yang mana. Yang menarik, ternyata Muhammadiyah itu juga hari ini sedang mewacanakan dakwah kultural, tetapi lagi-lagi dengan ideologi Muhammadiyah. Jadi dakwah kultural yang dimaksud di kalangan Muhammadiyah sesuai dengan ideologinya itu tidak serta-merta sama dengan dakwah kultural sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang NU. Jadi Muhammadiyah ya tetap akan tegas dengan garis demarkasi antara bid'ah, non-bid'ah, syirik, non-syirik, khurafat, non-khurafat. Jadi mereka akan tetap tegas di wilayah itu. Tetapi yang menarik, Muhammadiyah juga memasukkan dakwah kultural itu semestinya harus transformatif. Nah, ini menarik. Nah, itu yang tidak ada di NU. Kalau di NU itu kan dakwah budaya ya sudah, pokoknya dia hanya menciptakan sebuah budaya baru. Kira-kira antara agama dengan budaya itu tidak ada ketegangan-ketegangan, pada akhirnya dia bisa harmonis. Kalau Muhammadiyah itu tetap dengan ideologinya. Jadi dakwah kultural yang awalnya dia stagnan kira-kira bisa transformatif. Ini kira-kira pemaknaan dari istilah dakwah kultural itu. Nah, beberapa penelitian ini itu hampir semuanya itu mengatakan bahwa perjumpaan antara Islam dan budaya melalui dakwah kultural ini itu muaranya satu. Jadi terbentuknya budaya baru yang Islami. Hampir semuanya mengarah ke sana konklusinya. Ini kan sebenarnya konklusi yang mazhab mengkritik Clifford Geertz. Kalau Clifford Geertz itu kan mengatakan budaya Indonesia itu hanya budaya luarnya saja Islam, tapi dalamannya itu adalah masih Hindu, Buddha, dan sebagainya. Jadi kulitnya top, tapi dalamannya. Kalau penelitian-penelitian yang muncul ini, itu hampir semuanya mengatakan dalamannya Islam, kulitnya boleh jadi bukan Islam. Jadi inti budayanya adalah Islam, tapi unsur-unsur pendukung di sekitarnya itu boleh jadi bukan berasal dari Islam ansih. Nah, sebenarnya penelitian ini itu konklusinya hampir semuanya mengarah ke sana. Pokoknya budaya baru, hasil dialektika antara Islam dan budaya dalam kerangka dakwah kultural itu pasti melahirkan budaya yang Islami. Itu hampir semuanya. Nah, di mana penelitian saya? Penelitian saya itu sebenarnya ingin berposisi, ingin mencoba apakah dialektika budaya yang sementara ini hipotesanya seperti itu ingin menguji apakah benar bahwa budaya yang dihasilkan dari budaya baru yang dihasilkan dari dialektika Islam dengan budaya lokal itu benar Islam, artinya bukan benar Islam, masuk dalam kategori Islam ataukah dia masuk dalam kategori bukan Islam. Tetapi saya juga tidak akan menjudgment sampai ke arah sana. Nah, dalam rangka itu maka kira-kira judulnya Islam di Pulau Seribu Pura, Dinamika Dakwah Kultural di Karangasem Bali. Ini saya pikir lebih kontekstual daripada Islam, penelitian Islam di daerah mayoritas misalnya di Jawa dengan konstruk budaya yang sudah terbentuk. Artinya hegemoni budaya yang ada itu adalah budaya Islam. Kalau diarahkan ke minoritas Muslim, dia pasti akan berada di bawah
tekanan dari hegemoni budaya mayoritas. Dan jelas-jelas itu non-Islam. Nah, ini kan menarik dialektika yang terjadi. Jadi bagaimana mereka, para agen budaya itu mencoba mendialektikakan antara Islam dengan budaya lokal yang Hinduistik. Nah, untuk pertanyaan yang sementara terbayang di saya itu, satu, bagaimana pola dialektika dakwah budaya Islam di Karangasem. Kemudian konstruksi budaya apa sih, hasilnya apa dari dialektika itu, nanti menghasilkan apa. Untuk membahas ini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama itu adalah teori dari Sayyid Hussein Nasr. Sederhananya begini, Islam, agama atau Al-Quran itu tidak lahir dari ruang hampa, tapi Al-Quran itu lahir dari sosial budaya yang ada ketika itu. Karena lahir dalam konteks sosial budaya tertentu, maka Al-Quran juga dibentuk oleh sosial kultural ketika itu. Maka dikatakan Al-Quran itu adalah muntajus tsaqafah, jadi hasil dari peradaban. Tetapi Al-Quran juga bukan murni hasil peradaban, tapi Al-Quran juga membentuk peradaban. Makanya istilahnya adalah muntijus tsaqafah. Jadi Al-Quran memproduksi budaya peradaban atau budaya-budaya baru dari sana. Nah, tapi ini terlalu luas sekali. Jadi seolah-olah Al-Quran mengambil kemudian memproduk baru. Nah, lebih spesifik kita akan menggunakan teori triloginya dari Ali Sodikin. Jadi bagaimana sih polanya? Oh, pola pertama Al-Quran itu melakukan tahmil atau akomodasi penuh, total. Budaya yang muncul ketika Al-Quran lahir, kemudian itu dibiarkan apa adanya. Atau proses yang kedua, itu dengan taghyir, diakomodasi, tetapi beberapa unsur budayanya itu mulai dimodifikasi. Atau yang terakhir, Al-Quran itu dengan keras mereject keberlakuan tradisi-tradisi yang ada ketika itu. Nah, saya ingin melihat apakah dialektika dakwah Islam yang ada di Karangasem itu, apakah dia akomodasi penuh, akomodasi plus modifikasi, ataukah seleksi total, jadi menolak total. Nah, setelah 2 teori ini, di pikiran saya itu muncul begini, dakwah itu proses ataukah tahap akhir? Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Kalau misalnya kita mengatakan, misalnya proses dakwah ketika Al-Quran mendakwahi untuk tidak minum khamar, itu kan ada proses tahapan bertahap sampai menuju kesempurnaan. Ataukah yang budaya yang sudah terbentuk ini itu sudah final ataukah masih dalam proses? Karena beberapa statement-statement yang muncul, dakwah kultural yang dilakukan itu belum berhenti pada titik terakhir, tetapi dia semestinya masih berproses untuk disempurnakan lagi keislamannya. Ini kata yang tidak pro dengan tradisi. Jadi tradisi-tradisi yang muncul itu sebenarnya baru tahap pertama. Nah, generasi yang sekarang itu lupa dengan tahap-tahap berikutnya sampai sempurna. Nah, kita juga tidak bisa mengatakan itu sebagai sesuatu yang final, karena yang final itu hanya Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum. Jadi ada justifikasi di sana. Sementara proses ini itu tidak ada justifikasi dari Al-Quran. Apakah ini dalam proses sampai kepada kesempurnaan, ataukah ketika sudah dia terbentuk lahir itu sudah sempurna? Nah, untuk itu menjawab pertanyaan itu atau kegelisahan itu, saya menggunakan teori konstruksinya Peter Berger dan juga Thomas Luckman. Ini gimana sih bacanya? Luckman. Luckman. Jadi saya menggunakan itu. Tetapi lagi-lagi tidak ingin menjustifikasi bahwa itu benar dan salah, karena dalam dunia antropologi
kita tidak menggunakan benar dan salah, hitam dan putih. Nah, maka ini karena berangkat dari rumpun fenomenologi, ini bergantung suara-suara yang muncul. Kira-kira begini ritmenya. Eksternalisasi itu ketika sebuah kesadaran dilontarkan ke dunia real. Ini mobil, itu dilemparkan ke dunia real. Nah, objektifikasi itu ketika kesadaran itu berada dalam dunia sosial yang nyata. Oh, ini mobil, ini lain dan sebagainya. Nah, yang internalisasi ketika ini kesadaran bahwa ini mobil itu merasuk dalam kesadaran orang lagi. Nah, ini yang dialektis. Jadi pertamanya dia dalam pikiran, kemudian masuk ke realitas, dari realitas itu kembali lagi ke pikirannya. Itu internalisasi. Nah, dari sini teori kebenaran itu muncul setelah eksternalisasi. Misalnya ketika ada orang mengatakan, ibu misalnya sama bayinya mengatakan, ini loh mobil nak. Nah, kemudian anaknya, mobil itu kan beroda 4 dan sebagainya. Kemudian si anak itu melihat dokar, roda 4 dan lain sebagainya. Oh, itu mobil. Nah, si ibu itu pasti menyalahkan. Dari mana standar kebenaran itu? Nah, itu munculnya setelah internalisasi. Jadi yang ingin didapatkan di sini itu suara-suara orang yang memiliki tradisi itu bahwa sesuatu itu ya sudah benar. Makanya kalau ada orang NU nggak tahlilan itu dicatnya bukan NU, karena itu sudah melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, kemudian internalisasi. Akhirnya kebenaran itu terbentuk. Kemudian hipotesanya, kemungkinan itu berangkat dari teori-teori tadi. Hipotesa pertama itu pasti ada terjadi dialektika, sehingga kalau saya sih hipotesanya itu pasti melahirkan budaya baru, hipotesanya. Cuman polanya, apakah para agen muslim itu mengakomodir budaya mayoritas secara penuh tanpa diotak-atik, dibiarkan apa adanya, ataukah agen-agen budaya yang muslim itu menganulir secara total, ataukah akomodasi plus ada yang disortir, disesuaikan dengan agama Islam. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon jangan terlalu serius. Oke, terima kasih atas presentasinya. Monggo teman-teman, karena ini kita sifatnya diskusi dan mereview ya, review apa yang sudah dipresentasikan, karena ini menyangkut kita harapan kita ini kan artikel ini bisa publish di jurnal Dawamuna STID Al-Biruni Cirebon, bukan hanya sekedar kumpulan tulisan atau template ya, tapi grade-nya, kelasnya dengan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi SITA 1, jurnal-jurnal internasional. Maka saya kira butuh review dari teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Kang Supardi. Monggo untuk mereview apa yang sudah dipresentasikan oleh Kang Supardi. Ya, terima kasih ya. Boleh kan sambil merokok ya? Oh iya, Pak Mus. Biar santai gitu. Tadi telah mendengarkan pemaparan rencana artikel yang disampaikan oleh Dr. Imam Supardi. Ini kita ini tersepona gitu mendengarkan artikel yang sangat luar biasa bagi saya ya. Karena ini yang kita dengarkan itu dari awal sampai akhir pemaparan itu teori ya, apa itu dakwah kultural, apa itu tadi menjelaskan teori-teori yang disampaikan oleh para tokoh beberapa abad yang lalu atau para pemikir abad 19-an ke sini. Saya belum mendengar Gus tadi sebenarnya sih
kami itu pengen tahu tuh apa dakwah kultural yang tadi juga ada pertanyaan apakah proses apakah hasil itu sebenarnya di Karanganyar itu seperti apa gitu, sementara di sana itu tradisinya atau tradisi mayoritasnya adalah Hindu, sementara ini yang dibidik adalah dakwah kultural Islam. Tadi ada banyak tawaran-tawaran konsep dakwah kultural yang ada di NU, kemudian sekarang Muhammadiyah juga sudah mulai menawarkan dakwah kultural dengan tetap tidak bisa lepas daripada bid'ah khurafat ya, TBC-nya itu. Ini kan menarik ya, kalau kita kembali kepada para mufasir beberapa abad yang lalu itu kan luar biasa, karena kan ayat Al-Quran itu semua kan perlu penafsiran itu ya. Dulu kan kalau saat ini kan mulai diketemukannya, mohon maaf nih, ada untuk menamakan kendaraan itu kan, mobil itu sayyarah itu kan. Itu kan dalam ayat Al-Quran juga ada itu maknanya apa gitu kan. Itu kan dari itu juga apa namanya. Jadi hari ini memang saya sih setuju dengan apa yang disampaikan itu, karena peradaban kultural itu atau budaya itu selalu berubah dan menyesuaikan situasi dan kondisi sekarang gitu. Mungkin situasinya sekarang nanti akan berbeda 20-30 tahun yang akan datang kan gitu. Itu selalu kultur itu atau budaya itu selalu mengikuti itu. Berbeda dengan peradaban. Peradaban itu akan selesai pada masa puncaknya. Pemaparan Kang Pais kemarin itu kan akan selesai pada peradaban Cina, selesailah pada masa puncaknya. Peradaban Islam juga, peradaban India juga pernah mengalami kemajuan, semuanya akan selesai pada saat. Tapi peradaban Islam, kebudayaan itu akan selalu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi pada saat sekarang. Ini kan mengikuti ya, mungkin syariat hukum Islam juga, karena ini ada kaitannya dengan budaya dan Islam kemudian digabungkan. Kalau sekarang tambah lagi teknologi dan kemajuan itu, kita tidak lepas daripada kemajuan teknologi atau kekinian seperti sekarang ini ada baik itu dari segi agama, ekonomi, politik, sosial, budaya itu hari ini sedang ramainya apa, kemudian Islam kemudian secara ini kemudian menyesuaikan gitu bagaimana dalam hukum Islam, seperti misalkan bisnis online, kemudian seperti misalkan transaksi syariah yang ada dalam madhab fikih yang sudah lama berabad-abad itu diterapkan dengan sekarang. Ada transaksi misalkan akad nikah secara online, ada jual beli secara online. Itu kan bagi kita yang awam itu memunculkan tradisi-tradisi baru gitu, tradisi-tradisi baru. Jadi kalau kita tadi mendengarkan itu ya, kemudian Profesor Sahiron juga menawarkan tafsir ala Sahiron ya, dengan magzanya itu ya. Magza itu kan sangat luar biasa ya kan. Ayat-ayat Al-Quran itu kan lahir tidak dalam ruang hampa, tetapi dalam
realitas sosial gitu. Nah ini saya pengen tahu nih yang dimaksud dengan Islam di Pulau Seribu Pura. Islam di Pulau Seribu Pura, dinamika dakwah kultural di Bali itu, di Karanganyar itu, Di Karangasem. di Karangasem. Ya, iya. Oke lah, tadi secara teoritis sudah disampaikan kan dari berbagai ini. Terus masuknya pada konsep yang mana, teori yang mana, saya kira penulis lebih tahu itu arahnya kemana, dan ini sudah diujikan, ini sudah saya akan percaya betul ini benar artikel dokter ini berat bagi kita untuk mencerna dan memahaminya. Saya hanya ingin tahu saja, ini ngobrol santai aja. Kita disuruh oleh Kang Imam itu santai saja, tapi dia serius dari awal itu, tegang ini. Saya harus kemana kami ke teorinya Abu Zaid, Nasr, Hamid, wah macam-macam itu. Saya itu udah 20 tahun yang lalu udah pada lupa itu, kayak begitu, nggak harus dibaca lagi. Ini hari ini kita sebenarnya pengen tahu, sebenarnya sih dakwah kultural yang ada di Bali seperti apa, itu aja. Minoritas tapi kok ada di tengah-tengah masyarakat mayoritas Hindu. Kondisi pesantren di sana seperti apa? Kemudian kalau dari kita ini orang pada ziarah ke Bali itu ada apa gitu. Saya sama sekali belum pernah ke Bali gitu kan. Itu aja dari saya mah. Baik, terima kasih Kang Mustafa. Mungkin ini bukan lebih ke review ya, tapi mempertanyakan ulang terkait isi yang akan dibahas sekaligus analisisnya. Silakan. ABM, Aduh, hari ini mengalahkan. kebenaran itu berawal dari dokter dan harus dari lisan dokter. Bagaimana tradisi dalam akademik. Jadi ini memang bagian kecil sebenarnya sih. Bagian kecil dari disertasi. Tapi kalau dalam dunia akademik itu boleh jadi ketika di disertasi itu sudah dianggap tuntas, tapi dalam kesempatan lain akademik itu kan selalu membuka peluang untuk meruntuhkan keabsahan itu. Nah, saya harap sih malam ini itu apa yang ada di otak saya itu diruntuhkan semuanya. Saya pengennya. Nah, berkaitan dengan Islam itu memang nanti di outline pertama itu paling tidak saya akan berbicara sedikit mungkin tentang sejarah munculnya Islam terutama di Karangasem. Di Karangasem itu muncul itu pada abad ke-16. Jadi sejak zaman kerajaan itu malah ketika pemerintahan Hindu itu masih berpusat di Gel-Gel atau Kelungkung. Nah, semakin berkembang itu ketika masing-masing daerah itu memisahkan diri dari kerajaan Gel-Gel, termasuk salah satunya adalah kerajaan Karangasem. Dari sanalah baru Islam itu mulai berkembang besar. Tetapi sebelum Karangasem menjadi sebuah kerajaan yang otonom, itu ada penyebar Islam dari kerajaan Demak. Namanya Raden Abdul Jalil. Sekarang itu menjadi leluhur dari kampung Muslim Saren Jawa. Saren Jawa itu kata om mereka, teman-teman yang di Saren Jawa itu, Saren Jawa itu bermula dari Pesarean Jawa, karena yang meninggal di sana adalah orang Jawa. Jadi Raden Jalil Yang dari Demak itu ya? yang dari Demak. Nah, sementara keberadaan Muslim menjadi banyak itu ketika kerajaan Karangasem menjajah Lombok. Nah, setelah itu muncul kebijakan dari Raja Karangasem untuk bahasanya barter penduduk. Jadi Muslim yang ada di Lombok ditransfer ke Karangasem, Hindu Karangasem itu ditransfer ke Lombok. Ada barter gitu. Nah iya, kebijakannya begitu. Karena Itu kontrak politik. politik Iya, kontrak politik. dari Iya. karena kan Lombok sudah dijajah sama Karangasem. Nah, kebijakannya begitu. Alasannya sederhana, karena orang-orang Muslim dari Lombok itu sakti-sakti.
akhirnya direkrut untuk menjaga kerajaan. Makanya kalau dilihat dari peta perkampungan Muslim itu akan seperti benteng, jadi benteng hidup. Jalur dari Kelungkung itu kan kerajaan Kelungkung, untuk mengantisipasi serangan dari kerajaan Kelungkung itu nanti ada kampung Muslim Buitan, kemudian yang di puncak itu nanti kampung Muslim Hindu. Nah, untuk mengantisipasi yang pemberontakan dari Lombok itu nanti ada juga kampung Muslim, misalnya kampung Muslim ujung pesisir, terus saja begitu. Nah, untuk menanggulangi pemberontakan dari internal orang Hindu sendiri, nanti akan banyak perkampungan Muslim di daerah perbukitan. Nah, ini pusat kerajaan atau puri bahasanya di sana. Puri raja atau tempat sentra politik kerajaan. Ini di sekitar ini, Pak. Itu kampung Muslim semuanya. Jadi kampung Muslim itu secara politis dulu itu ditempatkan sebagai perisai kerajaan. Belum ngerti cara ngeteh yang babakan. Nah, sedikit. Begitu dulu. Secara otomatis, secara politik, goyang-goyang. posisi orang Muslim di Karangasem itu strategis karena ada unsur kebutuhan raja untuk membentengi otoritas kekuasaannya. Itu justru adanya di Lungkung orang-orang Muslim. Makanya Puri itu pasti selalu pasang badan ketika berbicara tentang Islam di Karangasem. Itu pasti. Ketika saya misalnya wawancara dengan penerus kerajaan Karangasem yang sekarang, itu dia mengatakan, wah dulu itu leluhur saya itu banyak menghajikan orang-orang Muslim. Jadi dihajikan sama dia. Sama Buddha Hindu. Jadi dihajikan oleh Puri. Nah, artinya dari pertama ini, kalau saya lihat dari leluhur-leluhur yang ada, dakwah kulturalnya itu tidak mesti harus dialektika Islam dengan tradisi lokal. Tapi leluhur Muslim misalnya Al-Baghdadi itu yang menjadi wali pitu salah satunya. Nah, itu dia dakwah kulturalnya menggunakan ekonomi perdagangan. Apalagi berarti ini Ajatnya susah saja ada. Orang penasaran deh. iya. Tenang aja. Ente babakan. Ya, pemberontakan ada juga Majak. orang-orang Islam itu kalau menurut mereka itu dia Kacamata ireng. wong duri desa, orang belakang desa, wong duri desa itu. Karena konon katanya para pedagang Muslim itu mencoba memberontak terhadap orang-orang Hindu di sana. Ya, kira-kira gitu mungkin ya dari sisi apa ya? Ya Sejarahnya. Kenapa Muslim itu sampai hari ini masih eksis di sana? Itu berarti kan ada Proses ada dialektika yang membuat mereka tetap eksis. Mungkin saya masuk ya? Iya, harus. Masuk ya. Pokoknya saya butuh kritik banyak. Yang ada di benak saya terkait apa yang sudah ditatarkan oleh Pak Dr. Imam Supardi terkait Islam di Pulau Seribu, Pura Dinamika Kultural di Karangasem. Ini kan ngomongin soal dinamika ya. Masukannya untuk latar belakang angkat sisi eksistensi ya komunitas Muslimnya. Kan tadi kan ada proses, ada hasil kan itu. Kalau hasil kan kemarin kita sudah sepakati itu muncul di abstrak itu kan. Iya kan. Bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Kemudian ini kan antara judul dengan pertanyaan penelitian ini kan akan menjawab dialektik dakwah budaya Islam, menjawab pertanyaan itu. Mungkin itu masukan dari saya ya. Ada 3 hal itu masukan. Kalau saya ini jurnal ini menarik dan sangat bagus kalau isinya. Biasa. Iya. Mono dikit biasa. Di komunitas kecil biasanya orang meneliti itu komunitas yang besar. Ini menelitinya komunitas kecil di antara komunitas besar. Artinya mereka bisa mendialogkan kepercayaan yang berbeda terhadap orang-orang Mayoritas. Oke. Kalau gede kan gampang. Itu misionaris juga. Maksud saya ini
sebenarnya bagus untuk bisa dijadikan rujukan di jurnalkan. Ini kalau saya lihat sih jurnal yang kemudian diambil dari desanya Pak ini bisa menjadi 2 atau sampai 3 jurnal kalau dipecah-pecahkan. Tidak hanya satu jurnal. Bisa jadi ini menjadi satu bener-bener lapangan, pure lapangan. Itu juga diambil teorinya, bahkan jurnal yang terakhir bisa diambil jadi hasilnya. Jadi bisa jadi memang pure, memang di lapangannya prosesnya. Bisa jadi menjadi teorinya saja diambil. Yang ketiga, bagi saya itu menarik ketika juga itu hasil yang dari sana menjadi rujukan bagi teman-teman yang kemudian meneliti tidak hanya di Bali, di Wakatobi atau Toli yang persis seperti itu. Nusa Tenggara apa? Iya. Nah, terkait metodologi, terkait bagaimana itu mangga. Tapi saya sih melihat bahwa jurnal ini bagus. Maksudnya judul jurnal ini terkait masalah judul saya tidak persis paham judul yang bagus seperti apa jurnal itu. Tapi kalau ditarik ulur ini menjadi tiga jadi pembahasan jurnal, tinggal diatur saja. Yang kedua, ambil judul yang ada pure di lapangan itu apa objektivitas yang kemudian yang terjadi di Bali, lebih khusus di Karangasem, seperti apa kondisi-kondisi yang ada di Karangasem, di sananya kondisinya seperti apa. Karena kan komunitas itu kan dihasilkan dari satu visi, satu misi, satu adat, kebudayaan, mangan bareng, jajan bareng. Oh iya. Ya, Betul. mangan bareng, lamonana mangane sega ya biasanya juga orang itu suatu komunitas sega. Nah, itu yang kemudian menghasilkan agama juga. Orang mungkin mangane kiri kayak akhirnya maksudnya tidak Islam. Jadi kan itu kebiasaan makan, kebiasaan tidur, kebiasaan seharian itu membentuk yang kemudian jadi komunitas kecil. Dari alur pemikiran itu kan bisa di sana menghasilkan satu. Nah, itu jadi jurnal. Yang kedua, dari hasil itu bisa menjadikan teori. Ya, itu jadi jurnal juga bahwa bisa jadi teorinya di sana, dakwahnya bisa jadi soft dakwah. Dakwahnya sangat lembut dalam di Al-Quran yang mungkin atau di teori dakwah bisa disebut sebagai wabilhan. Jadi dengan akhlak, dengan tata krama, dengan pergaulan, bahkan dengan sosial, itu kemudian bisa menyentuh orang-orang yang bisa menerima orang-orang besar, itu jadi jurnal lagi, maksudnya bisa jadi judul lagi, bisa jadi judul kedua lagi tuh. Jadi yang pertama yang di sana, yang kedua jadi teori dakwahnya, maksudnya jadi teori dakwahnya yang ada di sana, teori dakwahnya nggak bisa dong Karangasem dengan dakwah di Indramayu nggak bisa, atau di Cirebon nggak sama. Karena orang di Cirebon itu kemudian dikasih perbuatan itu bisa jadi nggak sama. Bisa jadi orang Cirebon itu harus diberi lisan kuatnya. Terus yang ketiganya itu jadi jurnal lagi, jadi judul lagi, yaitu di teori-teori yang terkait itu menjadi pembaharuan. Tadi saya lihat itu Peter Berger dan segala macam, bisa jadi Kak Imam membuat satu teori baru, nanti teori baru menjadi teori dakwah. Mungkin bisa jadi teori dakwahnya dakwah bilqol atau apalah, ya terserah saja. Nah, itu bisa dikembangkan maksudnya. Nah, kenapa saya katakan bagus ini? Karena bisa menghasilkan beberapa judul dari jurnal itu, bahkan bisa menjadi beberapa buku kalau dikembangkan. Kalau kemudian dimasukkan semua, itu saya eman-eman. Maksudnya eman-eman. Disertasi atau judul yang bagus tidak ada siji, mending dipetal lah. Maksudnya sih gitu, dipetal. Jadi bisa jadi tiga judul. Jadi bisa jadi 3 judul Pak. Dari Sakaim kan digabungkan, ada teorinya, ada prakteknya, ada itu ya dijadikan satu jurnal. Nah, itu lebar kalau menurut saya lebar.
karena prinsip dinamika itu kan terus perkembangannya terus. Nah, bisa jadi Karangasem zaman dahulu dengan Karangasem sekarang itu berbeda, karena selalu dinamis kan, perkembangannya selalu. Ciri perkembangan kan ada pergerakan, ciri dinamika kan ada pergerakan. Nah, dari mana pergerakan itu? Salah satunya dari aktor. Siapa sih aktor? Dai. Siapa sih dai? Komunikator. Dalam ilmu komunikasi disebut komunikator, dalam ilmu dakwah disebut dai. Lamunan tasawuf disebut mursyid atau murabi, kan gitu. Nah, siapa sih di Karangasem murabinya? Siapa sih mursyidnya? Siapa sih gurunya? Siapa sih muasisnya? Nanti sekarang ya, siapa sih kemudian tokohnya? Siapa sih yang punya karismatik? Ya pasti ada tuh. Nah, itu bisa jadi jurnal lagi. Itu bro. Yang saya tangkap dari Pak Dokter Samak ini, kira-kira kayaknya sebetulnya dalam jurnal ini yang mau dibahas sisi metodenya kalau sisi metodenya berarti di situ bagaimana dakwah kultural, metodenya apa saja, atau tadi dari sisi dai-nya orang yang pelaku dakwanya ini siapa saja. Saya potong. Nanti juga ketika misi itu, si aktor itu profesinya akan berbeda-beda. Mau dia ke arah ekonomi, mau dia ke arah sosial, mau dia ke arah kesejahteraan, bisa ke hukum, bisa ke lingkungan, bahkan ke keagamaan, ritual-ritual, macam-macam bisa dibedah lagi gitu. Kalau dia seorang aktor, misinya bisa jadi gitu ke arah politiknya. Nah, kalau keagamaan, nah saya lihat sih, saya kan belum ketemu dari hasil pembacanya Kaimo. Apakah dia mengarah ke agamaan? Apakah sosial? Ada, walaupun dari semuanya umum, pasti ada satu yang dia misi utamanya. Bagaimana dia mengembangkan, mendinamiskan dakwahnya dengan apa kan gitu? Dakwahnya dengan apa? Pasti ada itu. Enggak, memang semuanya ada, teori-teorinya diambil, tapi ada satu loh dia yang punya misi khusus hingga bisa diterima di masyarakat itu. Gitu kira-kira. Jadi sih ada di sedikit-sedikit aktornya, ada muasisnya, ada murabinya, ada mursyidnya, ada aktornya, ada tokohnya. Satu. Yang kedua, ada yang kemudian kan begini, setiap aktor punya entah TGN-nya, entah Ahmadiyah, begitu kan ada. Kemudian juga ada juga tadi saya lihat sih kalau itu bisa jadi teorinya, nanti diambil secara utuh teorinya. Ternyata dari hasil penelitian itu menghasilkan satu teori baru atau teori lama yang dikembangkan, kan gitu. Bener pelem, tapi pelemnya sudah jadi wajib, tapi itu dikembangkan. Atau memang tidak jadi pelem lagi, langsung jadi wajib, kan gitu. Nah itu maksud saya bisa. Ya nggak apa-apa, namanya dokter baru harus diberi sama dokter senior pemahaman itu. Soang itu core keilmuannya adalah di sejarah, di sejarahnya. Jadi di dinamika ini bisa jadi diambil dari sisi sejarahnya. Ngene wong aku kapil kabeh tapi ngomong gitu tuh juga sejarah. Kalau ke judul kan apa Gitu atau ya apakah memang sudah ada kesepakatan di judul itu selalu menggunakan term dakwah sehingga apa dia menyamai dengan nama jurnalnya dakwahnya, sehingga harus ada dakwahnya, unsur dakwah dalam judul. Karena begini, kalau saya lihat kalau dakwah kultural sudah pasti arahnya itu ya dia mengakomodir. Kalau sekilas baca dari judul, kalau saya pribadi kan yang kata teman-teman ini pasti arahnya mengakomodir, entah itu tahlil atau takhir. Itu pasti arahnya ke tahlil atau takhir, jadi nggak mungkin tahlil dalam proses dari judul. Akhirnya seolah-olah orang sudah, pembaca sudah bisa mengetahui, oh ini pasti ujungnya karena dakwah kulturalnya itu ada istilah dakwah kultural. Kenapa tidak misalnya menggunakan dinamikanya langsung ke dialektika aja, dialektika antara agama dan budaya,
di komunitas muslim Karangasem Bali misalnya. Jadi orang akan bertanya-tanya, apa sih dialektikanya tuh? Jadi nggak langsung memunculkan dakwah kultural gitu. Jadi ketika membaca judul-judul di cover depan Dawamuna, melihat satu judul saja orang sudah ingin baca tuh. Islam di Pulau Seribu Pura, terus dialektika agama dan budaya. Dinamika bukan dialektika. Enggak, kalau saya ini masukan saya. Kalau dinamika, kalau langsung dinamika, ini kan dinamika kan dinamis ya, untuk dinamika itu. Terus langsung ada istilah dakwah kultural, itu sudah arahnya antara tahmil dan taghir. Arahnya sudah jelas tuh. Orang pasti akan tahu, oh ini pasti kalau saya ya, kemungkinan besar itu sudah baca. Tapi bagaimana kalau misalnya alternatifnya agar lebih membuat penasaran orang yang akan membaca artikel ini. Jadi Islam di Pulau Seribu Pura, ini tawaran saya, dialektika agama dan budaya pada komunitas muslim di Karangasem Bali. Berarti Jadi langsung dialektika agama dan budaya, ini dialektika prosesnya gimana nih? Hasilnya bagi apa nih? Apakah nanti ada tahrif atau takhir atau yang lainnya? Itu masih ambigu gitu. Itu aja dulu. Tapi kalau sudah baca abstrak kan pasti sudah ketemu nih. Karena dia sudah ada clue-nya kan di situ. Sudah ketemu pasti. Itu aja sih kalau saya lihatnya. Kalau dinamika dakwah kultural itu sudah pasti itu dinamika ya kan yang dimaksudkan. Ya udah jelas dulu. Kalau ditarik ke sini ke abad 9 udah NU jelas, meskipun dulu belum ada NU. Itu karena dakwah kultural itu yang menerima budaya setempat. Jadi kalau dinamika dakwah kultural itu sebenarnya dua suku kata yang sama, ya kan ya maksudnya ya kan dinamika dengan dakwah kultural itu sama, kontennya itu sama kontennya. Maka yang dimaksud dengan Gus itu bagaimana kalau diganti untuk apa? Untuk memunculkan keinginan tahuan pembaca gitu. Oke ya, Kang Supardi, monggo untuk menanggapi apa yang sudah direview. Iya. Oke, terima kasih. Jadi saya bukan untuk pembelaan diri ya. Karena posisi saya malam hari ini pendengar yang baik. Ya, terima kasih diskusi-diskusinya. Banyak hal ya yang tadi saya mulai dari yang terakhir dulu saja. Saya sepakat dengan judul dari Kang Joang. Ya memang pemilihan dakwah kultural itu memang ya seolah-olah memang Islam itu memang pasti akan, terutama antara Islam dengan tradisi lokal, itu pasti akan mengarah kepada tahmil dan taghir tok. Tidak ada proses untuk mereject tahrimnya tidak ada. Dan mengeliminir budaya luar muslim itu tidak mungkin ada. Saya sepakat. Itu nanti akan coba diulang. Nah, berkaitan dengan Pak Janab, ini sebenarnya judulnya aja yang besar, tetapi nanti akan dikerucutkan pada pola dialektikanya. Jadi hanya pola dialektikanya, judulnya aja yang besar. Paling itu aja. Terima kasih ya Pak Dokter Senior. Kamu matang dulu. Wes di sana Sebenarnya saya menarik yang tadi dari Pak Jamak. Apakah dakwah potret dakwah yang ditampilkan oleh minoritas muslim di Karangasem itu lebih mengarah dakwah bil hal atau bil lisan atau bil hikmah? Ya saya menarik itu sebenarnya. Cuman kalau saya mengarah ke sini kan nanti metode dakwah lagi, strategi dakwah lagi. Ya saya ingin kita
nanti dulu deh itu deh. Itunya itu. Karena skripsi SPID itu semuanya strategi dakwah. Iya. Peranan. Ada nggak dinamika penulisan skripsi itu ada perubahan? Ya saya ingin mencoba, kira-kira jangan di wilayah itu dulu, Oke. biar tidak ada luasa. Nah, 3 hal itu ya. Ya, terus saya minta teori yang tadi. Hmm. Kalau misalnya ada teori yang benar itu ada dan itu bisa diterapkan di sini, Oke. nanti saya minta itu. Oke, saya paling nanti judulnya begini: Islam di Pulau Dewata, dialektika agama dan budaya. Saya langsung ini aja, budaya Hindu pada komunitas Muslim di Karangasem Bali. Biar jelas. Ya baru ya, ada keren. Budaya Hindu itu sih aja lokal-lokalan mana? Iya, kata D-nya dibuang bisa nggak? Islam Pulau Seribu Pura gitu kan. Nggak usah ada D-nya di Karangasem Bali saja. Islam Pulau Dewata kan? Islam Pulau Dewata. Orang akan menjurus, itu kan judul besar kan lebih umumnya daripada judul kecil ya. Kalau judul kecil itu kan biasanya dia lebih spesifik. Dari Islam, kalau harus Islamnya dimunculkan. Atau Islam Bali? Islam Bali, ya nggak apa-apa. Islam Bali yang kedua saya hapus. Islam Bali. Karena banyak yang nggak tahu Karangasem itu di mana gitu. Makanya saya membutuhkan ada identitas yang lebih orang banyak kenal. Nah kalau D-nya dihilangkan itu akan menimbulkan pertanyaan. Iya, makanya kan semua Islam Pulau Seribu Pura, Islam di Pulau Seribu Pura atau Islam Bali kan ini. Nih kalau saya nih Islam Bali, dialektika agama dan budaya lokal pada komunitas Muslim di Karangasem. Nah itu kan. Nggak lumrah sih. Ya nggak lumrah. Islam Bali gitu. Karena sebenarnya Islam Nusantara sini kan nggak lumrah di dunia ya. Adanya di Indonesia gitu loh. Fi atau min? Udah wilayah di mana ya Pak? Ya di mana sih? Di mana sih sebenarnya sih? Ya makanya kalau kalau Islam Pulau Seribu Pura orang bertanya, apalagi setelah Nusantara ada Islamnya satu kan, gitu loh. Ya terserah sih ini, mau buat kejutan atau memang mau buat kekagetan. Kalau pada komunitas Muslim saya hilangin aja gimana sih? Terlalu panjang gitu. Iya. Ya terserah. Dialektika agama dan budaya Hindu di Karangasem. Gitu aja ya, gitu aja. Kok maksudnya? Iya. Pedawaan. Islam Bali saja itu kan itu orang itu bertanya, orang yang tidak ngerti nahu sorof ya, kecuali santri alumnus Babakan itu nggak tahu kalau Jombang. Kalau Babakan itu kan kita sering ngaji nahu sorof itu kan pasti jumlah idopi ya, mudop dan mudopilah bimakna fi gitu kan gitu akan dibaca. Islam Bali cukup, Islam Bali bisa sepakat. Iya. Islam Bali kan Karena misalnya judul awal ya Islam di Pulau Seribu Pura tuh orang akan liar tuh. Bisa Pulau Jawa yang ada nih Seribu Pura, yang Jogja misalnya apa Iya. Magelang. Nah, tawaran judulnya Islam Bali dialektika agama tegas dan itu kan budaya ada di ketegasan. Karangasem. Ya, simpel. Bagus tuh. Islam di Papua itu kan katanya ada yang masih boleh makan babi itu. Iya. Nah, ini kan menarik juga ini. Jangan-jangan di Bali masih boleh makan gitu. Ya gitu ya. Mana Masuk Pak? haram. Mana? Kan ada jangan-jangan. Mau dong. Saya hanya menguatkan usulan teman-teman. Dan pada dasarnya kan ini kan judul sudah bagus. Kalau tadi kan masih liar gitu kan. Cuma kan tadi kan di awal itu kan ceritanya saya juga masih banyak pertanyaan terkait isi tadinya, tapi sudah dijawab. Gitu. Ini isinya sudah diuji, isinya sudah diuji dan sudah lulus sih. Cuma mungkin pertanyaan saya juga tentang isi ya. Kalau tentang judul cukuplah.
mau dirubah-rubah di apa namanya, mau diutak-atik juga kan ke situ, nanti akan ambiar lagi mau dirubah-rubah lagi kan. Saya kira Ya, ini setuju benar. dengan teman-teman, kalau ditambahin dikurangi lagi ambiar nanti. Maksud saya Dakwah kultural juga terlalu luas. dakwah kultur terlalu luas. Ya, Nah, bisa lewat budaya, bisa lewat tradisi, bisa lewat perdagangan. Ya, itu bagian budaya semua. Bisa lewat politik. ya, Iya. ya itu yang pengen saya tanyakan berikutnya ini ya terkait dengan isi itu. Islam masuk di Bali itu kan Islam masuk Nusantara itu kan ada mengatakan 3 teori, ada 4 teori gitu ya. Yang pertama itu yang 3 teori itu ya Gujarat, Makkah dan India. Persia. Persia. Nah, yang ke Gujarat itu India. Oh iya. Nah, yang kedua itu Gujarat, Makkah, Persia dan Cina. Oke. Nah, itu yang keempat itu. Cina. Ya mungkin. Nanti apa namanya, warnanya itu tadi memang sudah ada bocoran gitu yang dari ulama dari Demak itu, Jadi memang Islam ke mana-mana pun tetap titik sentrumnya itu ke Demak gitu. Mau ke Cirebon, mau ke mana itu kan apa namanya, setelah Majapahit runtuh itu. Majapahit runtuh kemudian muncul kerajaan Demak itu. Nah, dari situlah kemudian masa para wali pertama atau berapa itu, masa para wali juga kan ada beberapa masa gitu, masa wali 4, 5, terus wali 9 gitu. Tapi kan tetap titik sentrumnya kan Demak itu. Tadi sudah ada disampaikan sih memang dari Demak. Berarti kan tetap dari Demak. Maksudnya begini, corak Islam yang dibawa oleh tadi coraknya sufi atau apa, awal masuk Nusantara itu coraknya sufi. Ya, sufi. Jadi oleh para kaum sufi otomatis kan apa namanya, belum kepada fikih gitu ya. Apakah di Bali juga, karena kan pada masa itu sudah bersentuhan dengan soal fikih itu tadi, soal makan babi, soal makan ini. Sementara kalau orang sufi kan tadi disampaikan oleh Pak Jamal itu ada mursid, ada sekelompok halakoh gitu, wirida, torikoh. Nah, nanti konsep-konsep seperti ini akan dimunculkan atau enggak? Kayaknya sih untuk artikel ini belum dimunculkan. Nanti mungkin kalau mau sih ada artikel baru sesuai arahan Bapak Dr. Jamal sama Syarif. Enak banget ya. Oleh penyebaran Islam di Karangasem, oleh apa? Benar-benar dari tadi Pak Mus itu. Jadi fase sejarah dakwah di Karangasem. Bisa jadi dari Makassar, tadi Mataram. Ya, kalau perjalanan tadi kan berarti ya secara sepintas sama saya. Dari pembacaan saya berarti fase pertama itu pendekatannya dakwah secara politik. Karena datangnya rombongan dari Demak itu awalnya sih pengen mengislamkan Raja Watu Lenggong, jadi Raja Bali. Cuman kalah sakti. Jadi pendekatannya kan politis awalnya. Tapi kemudian Raden Jalil ke Karangasem itu justru bukan persoalan politik lagi. Jadi sudah di luar politik fase dakwah. Ketika sudah di sana ya. Ya, terus Islam dari Lombok ke Karangasem itu politis lah. Tapi menarik saya fase-fase dakwah itu. Tinggal setelah mereka ada di sana, kira-kira fase dakwahnya mengarah kemana? Barangkali nanti ada peneliti yang ingin lebih concern ke arah sana. Jadi bukan sejarah Islam ada di sana, tapi
membaca Islam ada di sana itu sebagai sebuah fase dakwah. Menarik, menarik. Awalnya itu kan literatur review itu bergantung variabel yang ada di judul. Jadi awalnya judul yang ada di variabel judul itu kan dakwah kultural. Maka literatur reviewnya saya lebih banyak ambilnya yang dakwah kultural. Paling nanti kalau ini agak diubah dialektika agama dan budaya, nanti literaturnya pun akan kesana. Oke. Paling variabelnya kan cuma itu. Review hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.